bagi setiap orang itu, maksudnya dalam melakukan pekerjaan apapun, status pekerjaan itu jadinya apa, jadinya ibadah atau jadinya bukan ibadah, itu sangat tergantung niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ta'ala. Hadratul mukarramina wa ulama wa ashabul fadillah, para kiai, para ulama, khususnya para pengurus yayasan Masjid Darussalam Ustadzullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini bersama-sama kita masih diperkenankan oleh Allah untuk kembali bertatap muka dalam kegiatan kajian. Untuk kali ini kita pilih kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ustadzullah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita memilih kitab Al-Arba'in An-Nawawi? Kitab ini tipis, berisi 42 hadis, ada yang pendek, ada yang sedang. Gak keren kitabnya tipis. Ustadz Tunggal Madrasah Unggulan Darussalam mestinya kajiannya kitab yang tebal-tebal. Gak keren kalau kitabnya tipis. Terserah apa kata orang. Gak keren itu kalau kitab tipis saja gak ngerti. Nggak keren itu kalau hadis 42 saja nggak hafal, itu namanya nggak keren. Kita tahu diri memang kita nggak keren, jadi memulai dari yang tipis-tipis saja. Namun demikian jangan berkecil hati, karena kitab Al-Arba'in Nawawi ini bisa dikatakan kitab pembuka dari sekian banyak kitab-kitab hadis yang besar-besar itu. Seolah-olah ketika kita telah memahami dan mampu menguasai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tipis ini, seolah-olah kita sudah mengetahui gambaran luas bahwa ilmu agama itu ya sekitar itu saja. Dan yang perlu diingat bahwa penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Kita tabarukan dengan ilmu beliau. Sebelumnya perlu sedikit saya bacakan biografi Syekh An-Nawawi ini. Ada nama besar sama-sama Nawawi, yang satu juga bergelar Imam Nawawi, yang satu juga bergelar Imam Nawawi. Yang penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini adalah Imam An-Nawawi yang terlahir di Damaskus, Suriah. Yang satunya yang terkenal dengan Imam Nawawi juga ada, tapi Imam Nawawi Al-Bantani yang terlahir di Banten. Sama-sama alim, juga produktif dalam menulis kitab-kitab. Yang sekarang kita pelajari adalah kitab hadis yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, lahir tahun 631 Hijriah. Kalau sekarang 1443 Hijriah. Imam An-Nawawi ini terlahir tahun 631 Hijriah. Berapa ratus tahun yang lalu? Jadi merinding. Yang beliau tulis sekian abad yang lalu sekarang sedang kita
bayang nih bulan itu mau mati zaman biyen terus punya tinggalan ilmu dikaji sampai sekian abad enggak no bejane kita. Kalau ini akan punya tinggalan apa untuk memberi manfaat kepada orang banyak? Tidak-tidaknya dengan ngaji ini mudah-mudahan kita sedikit banyak sakit meneladani beliau yang begitu besar sumbangsihnya untuk khazanah keilmuan yang sampai sekarang masih sangat besar manfaatnya, terutama yang merasakan di Pulau Panjenengan Sedaya pada hari ini. Nawawi itu diambil dari sebuah nama kampung Nawa. Ya, sudah menjadi tradisi orang Arab kalau tinggal di satu tempat, mungkin di satu tempat lebih dari 4 tahun bisa dapat gelar Nawawi, orang kampung Nawa. Kalau Bajem nggak enak, masuk Bajemi, gembongi, semacam itulah. Disandarkan kepada nama kampung. Ad-Dimashq itu Damaskus kalau sekarang ibu kota Suriah. Jadi bukan orang Arab Saudi, tapi orang Suriah. Masa kecil beliau tidak seberuntung anak-anak kecil yang lainnya yang hidup dalam keceriaan, kecukupan, terpenuhi segala kebutuhannya. Kebetulan orang tua dari Imam Nawawi ini sangat sederhana. Bahkan saat bermain dengan teman-temannya, Imam An-Nawawi ini seringkali tidak ikut membersamai teman-temannya dolanan, sering menyendiri. Sampai suatu saat yang namanya Ibn Syekh Yasin bin Yusuf menyaksikan anak kecil ini, kemudian didatangi seolah-olah beliau memberi pesan, enggak usah berkecil hati, jangan merasa minder, pede-pede aja. Kamu suatu saat nanti akan menjadi orang besar, akan menjadi ulama besar yang memberi manfaat sangat besar untuk umat manusia. Dan benar, sejak saat itu Imam Nawawi kecil ini merasa sangat termotivasi. Imam An-Nawawi ini sebenarnya masa-masa belajar beliau ini tergolong terlambat dan sangat pendek, karena sebenarnya beliau mulai intent mencari ilmu itu usia 18 tahun, mulai tenang berangkat menuju kota Damaskus untuk bertekad mencari ilmu agama seluas-luasnya. Tetapi waktu yang pendek ini digunakan oleh Imam Nawawi dengan benar-benar luar biasa. Dalam sehari semalam Imam An-Nawawi ini sudah muda ya, bukan kecil lagi, mengikuti 12 halaqah dalam sehari semalam. Kajian ini kan disebut halaqah 1 jam. Anggap saja Imam An-Nawawi itu Ustadz Fuad. Habis mengikuti kajian ini 1 jam, selesai pindah ke Gembongan, ikut kajian di sana lagi, ikut kajian di sana lagi, kajian di sana lagi, kajian di sana lagi. Dalam sehari semalam 12 kajian di Ibu. Ya, kalau Ustadz Fuad sebagai gambaran Imam An-Nawawi yang begitu cerdas, penuh semangat, ya 12 halaqah ini dikuasai semua. Kalau saya ngikut 12 halaqah, pulang nggak gowo apa-apa, terus lari kan. Halaqah pertama diingat betul, memasuki halaqah kedua, halaqah pertama tadi sudah mulai itu kalau sebenarnya sudah. Terus Imam An-Nawawi ini pada akhirnya menjadi mufti yang sangat disegani. Pada suatu saat, biasanya kan seorang mufti, seorang ulama besar itu pasti akan mendapatkan menghadapi sebuah ujian. Pada masa Imam Nawawi itu hiduplah seorang raja yang bernama Ad-Dhahir Birbis, Raja Dolim. Dalam setiap kebijakan-kebijakannya gampang-gampang Raja memaksa para ulama itu untuk menyetujuinya. Suatu saat Imam Nawawi yang alim ini dipanggil ke istana, entah bagaimana rekayasanya, diminta untuk turut serta
dari sekian ulama yang menandatangani kebijakan Raja Bilqis tersebut. Ketika Imam Nawawi datang ke istana, apa ya perlakuan si raja ini? Dengan merasa agak meremehkan, karena Imam Nawawi itu kecil. Nah, seperti Ustaz Fuad, saya ini kan kecil gitu loh. Kecil, kurus, yang gak ganteng, yang gak ngopo lah pokoknya ngeten pula model gak paten ibu. Kemudian raja ini menyepelekan karena ulama-ulama yang lainnya kan keren-keren kan. Sampai pada saatnya sudah kamu datang langsung tanda tangani ini. Segera saya terbitkan, segera saya umumkan untuk rakyat. Kemudian Imam Nawawi dalam waktu singkat membaca, kemudian mengatakan, tidak, saya tidak akan menandatangani, saya tidak akan mau untuk turut ambil peran dalam menyetujui apa yang jenengan inginkan ya Tuan Raja. Kemudian si raja ini ngamuk, kok iso wong sing liyane manut karo aku kok awakmu ra gelem? Apa jawab Imam An-Nawawi? Karena kebijakan ini zalim. Ini tegas nggih. Coba kalau saya jadi untungnya nggak jadi orang alim, jadi orang alim dipanggil ke istana, wes mulai wes opo sak sire presiden kok tak nurut, sing penting seneng karo aku. Imam Nawawi tidak, meskipun yang lain-lainnya gimana. Kemudian raja ini murka gemes, sampai para pembantunya ini pun dong, anu tuan raja, sampai ambil keputusan apapun kula laksana. Wes ini uang kuwi pecatan saka jabatannya. Sang raja meminta pembantunya sudah itu cepat pecat saja dari jabatannya. Kemudian para pembantunya mengatakan Imam Nawawi ini nggak punya jabatan. Ya bukan menteri agama zaman sekarang, bukan ketua MUI atau apa, bukan. Ini orang biasa. Tapi dia seorang ulama yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Oh, ngono cerita. Saking jengkelnya, balik pembantunya itu muju-mujui sang raja ini sama patenya. Ditampung ribut-ribut. Terbersih dalam hati raja itu juga keinginan untuk membunuh Imam Nawawi. Coba nanti dibaca raja sumber tentang cerita ini. Tetapi sang raja ini pun tidak kuasa untuk membunuh Imam Nawawi. Padahal umpama ngersakne wonten pasukan kan diperintah pun kena. Juli aja dia langsung bunuh, buang ke laut misalnya, atau tenggelamkan di mana bisa, karena raja itu sangat berkuasa waktu itu. Sampai pada saatnya para pembantu raja ini bertanya, kok urung dipateni? Oh, enggak iso mateni. Masalahnya nopo? Masuk sampai di pasukan sebanyak itu nggak bisa membunuh dia? Tidak. Tapi ketika aku mengingat wajah Nawawi ini, hatiku sungkan. Orang raja sing itu lebih kemauan ketika berhadapan dengan kekasih Allah, gitu. Hati ini pengen nurutinnya aja, hati ini pun mboten. Kata jenengan ngoten niku gemes kalau Ustaz Fuad. Awas golek ketemu nang sekolah arep tak uri. Begitu nyawang kok enggak situlah. Minimal besar nih. Allah sabar. Yo kurus kaya Pak Adi, iki sregep mosok arepe tak urip. Kalau kita modalnya ngoten niku, tapi Imam Nawawi ini kewibawaan sampai seorang raja pun segar. Kitab-kitabnya Imam An-Nawawi sangat banyak. Kitabnya lengkap, mulai kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Bisa dicari sumbernya. Kalau sekarang googling gitu aja sudah, searching di Google itu bisa. Kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sekarang kita mulai langsung kajian hari ini dengan membaca hadis yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal
An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Iki mboten sah diwaca cara Jawa nggih. Kon manut wa wedi. Al hadisul awal utawi iki iku hadis kang kaping pisan atau kaping awal. An Amiril Mukminin saking Amiril Mukminin Abi Hafsin yaiku Abu Hafs Umar bin Al-Khattab Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Umar sami tu krungu ingsun sapa Rasulullah ing Rasulullah yaqulu kang ngendika sapa Rasulullah innamal a'malu wesak mestine utawi sahe amal iku biniyati kudu nganggo niat. Iki gaya bahasanya mboten sami kali kula. Mboten apa marang iki. Wa inna malikul imriin usak mestine iku kedue saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa wong ing faman mula sapa kanat wong kang ono apa hijratuhu hijrahe wong ilallahi iku tumuju marang Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah taala fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong mau ilallahi wa rasulih iku tumeka marang ridane Allah taala lan ridane utusane Allah taala wa mangkana lan utawi sapane wong kana kang ono apa hijratuhu hijrah iman ila dunya iku maring dunya yusibuha kang mekoleh sapa wong mahu ing dunya awim ra'atin utawa marang wong wadon yang kihuha kang nikah sapa wong mahu ing wadon fa hijratuhu mongko utawi hijrah wong mau iku ilama marang barang hajar kang hijrah sapa wong mau ilaihi marang rawahul Bukhari wa Muslim. Ada satu yang unik. Imam Nawawi ini juga mengarang sebuah kitab Syarah Sahih Muslim. Ada yang unik juga di kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Hadis yang pertama yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah hadis tentang niat. Di kitab Sahih Bukhari gimana? Jangan pernah kamu buka hadis pertama. Kita pikir tentang ini Al-Amiril Mukminin pun niku kula tak ngalih teng mriki nggih. Wong bening rupane putih. Al-Amiril Mukminin dari Amiril Mukminin yang dimaksud Amiril Mukminin itu Abi Hafsin. Abi Hafsin disebut juga Umar bin Al-Khattab. Kenapa disebut Abi Hafsin? Karena Umar bin Khattab ini ayah dari Hafsah, punya anak perempuan namanya Hafsah. Tradisi di Arab itu memanggil seseorang itu kan biasa dengan Abu siapa. Cara tengrik jane meh nate ngoten niku. Oh, misalnya Pak Ilaila kan, Bapak Anis, Bapak Davi, misalnya kan kita biasa terasa kemudian, itu Jawa-Jawa yang ngoten. Bahkan kalau di Arab malah itu menjadi tradisi penamaan seseorang dengan menyebutkan dia ayah dari si Amirul Mukminin. Ini adalah gelar kepada seseorang yang atau sahabat yang pada masa Rasulullah itu diberi wewenang untuk mengkomando pasukan, termasuk sahabat Umar bin Khattab ini.
gelar Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam ini setelah Rasulullah meninggal itu justru populer dengan sebutan khalifah, pun betul begitu sering disebut Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, ya khalifah, ya khalifah. Tetapi tidak pudar penggunaan istilah Amirul Mukminin ini sampai pada masa pemerintahan Muawiyah. Jadi kepentingannya lebih kepada ideologis kalau masa Muawiyah itu. Bahkan di mata uang yang dicetak oleh dinasti Muawiyah atau disebut Sasaniyah itu ada tulisan Amirul Mukminin, ada tulisan Bismillah Amirul Mukminin, terus cara saya ini ngoten 5 rupiah mata uang itu. Lama kelamaan penggunaan istilah Amirul Mukminin ini mulai pudar ketika di Spanyol ada Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian ya, kalau puncaknya pada masa Utsmaniyah penggunaan Amirul Mukminin sudah berhenti. Tapi yang perlu kita pahami, yang terpenting Amirul Mukminin itu adalah gelar untuk sahabat Umar yang artinya pemimpin para orang-orang yang beriman. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal, kebanyakan amal binniyat, tergantung pada niatnya. Innama itu namanya apa namanya? Innama berasal dari kata inna dan ma. Inna at-ta'kid, stressing, penekanan, penting banget. Kemudian ditambahin ma, zaidah nafiyah, menghapus fungsi dari inna. Biasanya lebat inna itu kan terus nasab, tapi karena ditambahin ma nafiyah akhirnya menghilangkan fungsi inna. Innama disebut juga adatul hasr, untuk pembatasan. Artinya membatasi bahwa yang akan dibicarakan sesudah kata-kata innama iki isorai di seputaran kui, ya seperti itu. Napa nggih lek ngarani? Masa perlu dijelasin innama niku reno pira barang ten? Adatul hasr niku reno pira betul sak ya? Berancan bahas anu ini. Wa islatul hukmi lima ba'daha wa nafiyatu amma adahu. Sing penting fungsine ma di dalam innama ini untuk menafikan fungsi atau pengaruh dari inna. Lil hasr kuatah contohnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak dan lain sebagainya. Contohnya malih innamallahu ilahun wahid, kuatah contohnya innama. Berikutnya al-a'mal ini bentuk jamak dari amalun, artinya banyak pekerjaan, banyak perbuatan, binniyati yang tergantung kepada niat. An-niyat pun juga bentuk jamak muannas salim. Jadi yang perlu kita teliti sesungguhnya yang dibahas di sini sak temene akeh pekerjaan itu yang nanti status pekerjaan itu akan tergantung niatnya. Iso harus tergantung niatnya. Wa inna malikul limri'im manawa, dan teman bagi setiap orang itu maksudnya dalam melakukan pekerjaan apapun, status pekerjaan itu jadinya apa, jadinya ibadah atau jadinya bukan ibadah, itu sangat tergantung niatnya. Tidak kita lanjutkan dulu, kita ngomongin pentingnya niat.
Seolah hadis ini sangat sederhana toh. Yang penting orang itu tergantung niatnya. Oke, sekarang ngomongin niat. Niat itu tempatnya di mana? Di kol. Masalahnya kita nggak pernah belajar menggunakan kolbu ini. Jadi seringkali kita niat itu di pikiran. Niat ingsun sholat, niat ingsun poso, itu seharusnya di Imam Mazhab berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat itu rukun dari amal itu. Kata sholat, niat itu rukun dari sholat. Kalau Imam Abu Hanifah syarat sah. Imam yang lain syarat sah. Ada yang syarat sempurna nih amal. Tapi kalau Imam Syafi'i, idola kita ini, niat itu ya bagian dari rukun ibadah itu, rukun amal. Contohnya sholat itu kalau nggak niat ya namanya bukan sholat. Kalau Imam Hanafi sholat nggak niat ya sholat tapi tidak sah, beda kan? Kalau Imam Syafi'i itu nggak disebut sholat kalau nggak niat. Tapi kalau Imam Hanafi disebut sholat tapi karena nggak niat maka nggak sempurna, nggak sah, beda kan? Beda. Karena aku tadi jenengan pengikut mazhab Syafi'i atau bukan? Ini masalah. Saya paksa ikut mazhab Syafi'i itu pula bila ada jelas. Seperti sholat itu yang harus kita perhatikan ini ngomongin niat ya. Niat itu begitu penting. Sholat kita tidak akan dihitung sholat ketika kita tidak niat. Kalau di mazhab Syafi'i bahkan ketika beranggapan niat itu tidak termasuk dari rukun sholat, dianggap sholatnya mboten kan. Yang gak ada ini sah sholat itu, yo ngerti rukun dan bukannya. Misal bacaan Fatihah, pas sholat kita menganggap Fatihah itu bukan rukun sholat, mboten masalah sholat ini. Takbiratul ihram bukan rukun sholat, kita meyakini itu nggak sah sholatnya. Tenang loh ya, jangan mabuk tuh. Masalah ini tenang. Oke. Jangan bersengaja langsung. Di dalam niat ada yang perlu kita perhatikan. Niat itu juga ada rukunnya. Rukun niat. Rukun nate apa rukun niat? Kita ambil contoh yang paling mudah, sholat fardu, sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau karena hajat tertentu dengan sholat sunat mutlak itu cara niatnya nggak sama loh ya. Amma sholatul maktubatu kadzuhri wal asri fawajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholat itu sholat yang wajib 5 waktu nih, bukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka di dalam niat yang ada di hati itu wajib qasdul fi'li. Menjuraat ini menyengaja melakukan satu pekerjaan. Tidak sekedar menyengaja melakukan satu pekerjaan, tapi di situ juga ada at-ta'yin. Zuhur dalam hatinya. Wal fardiyah, dan yang ketiga menyatakan bahwa ini dan harus tahu persis bahwa ini fardu. Jadi ketika Allahu Akbar, bisa mengucap Allahu Akbar, hatinya berniat ingsun sholat zuhur. Niat ingsun sholat kan sudah satu niat pekerjaan. Zuhur 2 berarti ta'yin, fardhulillah berarti fardiyah. Pak kesuwen Pak ketika sholat karena nggak mari-mari niatnya yang dalam hati itu. Sampai kadang yang terjadi di sekitar kita ketika menyebut Allahu Akbar itu terus sampai diulangi beberapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Krono Jawa ini
menggiring hati ini untuk mengucapkan niat dalam hati. Tapi masalahnya takbiratul ihram iso malih pindho ping 3. Takbiratul ihram ping bisa mau ping pindho. Lalu Allahu Akbar. Ini salah pokoknya pengen mulai kate. Di rumah saku salahnya takbiratul ihram ping bisa. Lah wong kuwi kok ping ditekoni. Nyapa masalahnya? Kula pengen mbarengi niat itu dalam takbiratul ihram. Keraguan-keraguan di dalam mengucapkan takbiratul membaca takbiratul ihram yang dibarengi kalian niat niku wau sebabnya nopo? Kok wong niku sok-sok enggak mantep sampai Allah bolak-balik sebabnya nopo? Karena ilmu. Karena terbatasnya ilmu menyangka bahwa sing iso ngukur sah dan tidak itu diri. Allahu Akbar sih iki sah iki tak sing biji sinten? Allahu Akbar kursa. Loh, apakah ada tugas orang itu mengoreksi sholatnya sendiri? Itu masalahnya. Kumawane kemendel mengkoreksi sholatnya sendiri oleh sah takbirku yo lanjut. Iki aku cek ngarani urung sah akhirnya tak ulang. Yang kedua, lagi-lagi karena ilmu juga. Karena nggak ada pelajaran khusus ngolah batin itu nggak ada. Jadi batin itu, kolbu itu dipaksa untuk menerjemahkan bahasa manusia. Ya, niat ingsun sholat fardu krono Allah Ta'ala itu kan bahasa manusia. Saya berniat sholat duhur fardu karena Allah. Itu bahasa lisan manusia. Bahasa hati tidak seperti itu. Dan orang karena keterbatasan ilmu tentang ini, dia itu memaksa agar hati ini membarengi bahasa, padahal tidak mungkin itu bisa terjadi. Hati itu sangat begitu cepatnya. Ketika kita sudah pernah ngaji ngeten iki, kerenteke niat itu sholat asar betul karena Allah Ta'ala. Hati itu sudah sangat cerdas. Jangan dipasar-pasar barengi niat ingsun sholat dulu karena Allah. Itu bahasa lisan, bahasa dohir. Hati sudah selesai. Bahkan ketika Allah Akbar, kita sudah tahu ilmunya niat, pernah ngaji itu. Begitu Allah Akbar sebenarnya secara bersamaan itu hati sudah selesai mengucapkan niatnya. Qalbu itu lebih cepat, lebih cerdas dari berikinya menurut. Kalau sudah tahu itu, nanti jenengan akan bisa merasakan kok Allahu Akbar sudah cukup. Kalau Allahu Akbar, jenengan perpanjang ini karena jenengan berusaha menerjemahkan bahasa hati persis bahasa lisan. Jadi ini kedua tuh pentingnya sholat 5 waktu sehari tinggi terus kerasa nih dulu. Nanti spirit itu juga akan semakin cerdas. Dari sholat itu benar-benar juga untuk belajar Allahu Akbar terus sudah. Bahkan ketika kita berusaha menerjemahkan bahasa hati itu dengan bahasa manusia selain kedowo-dowo kadang dadene ragu juga sebenarnya bisa merusak bacaan takbir juga. Allah berapa sih panjangnya itu sebenarnya? Iya Allah apa? Gak apa-apa betul mindir mengkulong di nanti sendiri kalau yang mbak dia sampai kesini kali guru karena kamu berusaha menyamakan bahasa hati dengan bahasa lisan, nggak akan sama. Belajar berbicara dengan hati, engkau akan tahu dunia hati itu sebegitu cerdasnya, sebegitu cepatnya. Bahkan ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, hati sudah selesai dengan sekian syarat-syarat dalam rukun niat itu tadi. Sudah qasdul fi'li, sudah ta'yin, sudah fardhi fatiyah. Itu semuanya. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Di sini disebut juga niat jamak nggih, niat.
Di sini sebut al-amal, pekerjaan berarti pekerjaan itu banyak. Yang perlu digarisbawahi, al-amal yang disyaratkan harus ada niat itu adalah amal yang sholih, perbuatan yang baik. Kalau perbuatan maksiat nggak usah diniati. Niat ingsun maksiat krono, ini nggak mungkin. Jadi itu nggak bakalan dicatat sebagai amal sholih, sudah hindari. Tapi untuk melakukan amal perbuatan yang baik, kalau ingin itu dicatat sebagai amal ibadah, wajib dibarengi dengan niat. Niat itu qasdul fi'li, qasdul syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan memulai pekerjaan. Mulai ngaji ngeten iki, mulai enggak dalam hatinya niat ingsun ngajos karena Allah Ta'ala. Nah, itu nanti akan menjadi ngaji, akan menjadi sebuah ibadah yang disebut ngaji. Kalau niatnya nggak ngaji, tapi niatnya ya wis pengen apa? Nyantai, aku niat tak niati santai saja. Niatnya santai, ya jadinya bukan ngaji tapi santai. Nanti dikirim lagi teng mriki, wa inna malikul imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka status hijrah itu benar-benar akan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa niatan hijrahnya untuk dunia yang akan ia gapai, aw imra'atin yang kihuha, atau niat hijrahnya untuk seorang perempuan yang akan ia nikahinya, fa hijratuhu, maka status hijrahnya ila ma hajaro ilaihi, ya kepada apa yang ia niatkan itu. Ini contoh penggunaan niat. Contoh untuk memahami hadis ini, Kanjeng Nabi menambahi satu contoh. Contohnya ini loh, koyok wong sing lek hijrah itu benar-benar hanya kepada Allah dan Rasulnya, yo nanti hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Terus sampai dicontohnya malih niki, lek wong niate hijrah itu krana dunya, lek wong itu niate hijrah karena wong wedok, ya, status hijrahnya itu tidak karena Allah, tidak karena Rasul, tidak bernilai ibadah, tapi karena golek dunia dan wanita. Dan ini disebut juga di dunia yusibuha. Ada juga yang berniat hijrah itu, ya di sana nanti bisa berdagang dengan orang-orang Madinah. Di sana juga sangat mungkin ketika berhubungan dengan orang-orang Madinah akan terjadi sebuah usaha atau bisnis. Berarti orientasi hijrahnya karena dunia. Nabi mencontohkan ini berlaku sampai hari ini juga. Nabi mencontohkan contoh hijrah karena dunia, contoh hijrah karena wanita berlaku sampai sekarang juga. Misalnya pulau urip teng donya niki, apa sih niatmu urip itu? Pernahkah dibayani niatmu urip nyapa lho seperti iki? Niatmu rabi lho nyapa? Karena Gusti Allah tenang kah? Belum tentu. Lerang dengar tak rabi disian wong. Enggak, jenengan nalika rabi ini kan lho, sian niate nopo? Wis kok tak ngelak-ngelak awak kula ya mbak lah. Pimpinan dicontoh niatku rabi karena lerang ganggang wis ra disi uang. Maka niatku rabi itu dihitung tidak karena Allah. Sepanjang pernikahanku, jadi ini niat krono nyelamati, nyelamat
beda di sini. Andai niat dulu waktu nikah, saya niat membina rumah tangga karena Allah dan Rasul, ya, berarti tercatat sebagai ibadah. Mulai rabi, bulan madu, bikin anak, ngopeni anak, ngurusi anak, kerja, setiap detiknya terhitung ibadah yang sangat lama. Rabi sampai meninggal dunia, anggap saja 50 tahun usia pernikahan, ibadah selama 50 tahun boten turu bareng ngusap tangani bojone niku lho, dapat ganjaran wae gitu. Berangkat ke Madrasah Darussalam jenengan salim kalian sing kakung mencium tangannya, piye ganjarannya ngumpuli ning kegiatan-kegiatan lain nih. Berarti kan mewakili banget pahala ini yang menikah itu. Lek niate bener. Jadi dieling-eling dhisik. Ya niate piye tenan ya tenan. Kami benahi dapat dieling ya. Kami lah aku mau ngurung lo kan ngoten toh. Mungkin kamu dicatat mboten krana Allah lho kan disiksa. Kadung puluhan tahun gak banding dicatat ora krana Gusti Allah. Wayahe oleh ganjaran malih mbok njepel. Tenane gawe omah, niat ingsun gawe omah krana Allah Ta'ala, krana aku ya wong lanang, tugase gawene tempat tinggal kangge anak dan ngono tenan. Enggak gawe mergo ora betah pingin dipengi bojo karo mertua kok niate gawe omah niku Bos ya. Enggak kerasan apa mertua. Arep piye-piye rakyatan cilik omah kayak omah dhewe Mas. Wis dhewe gawe omah. Niat gawe omah tidak ilallah wa rasul, tidak karena Allah dan Rasul. Maka nilai ibadah mestinya membuat rumah itu juga lek bener niatnya bernilai ibadah, menghuninya, menjaganya, berdoa di dalamnya, beraktivitas di dalamnya selama rumah itu masih berdiri kokoh, terhitung nilai ibadah. Tapi niat sebagian kita itu kadang motivasi bikin rumah itu kadang krono pun boten betah awal wong sepuh, awal saudara dan lain sebagainya, atau salah isin kalian lancar. Enggak Pak, niat saya dulu benar-benar niat ingsun bikin rumah lillahi ta'ala, alhamdulillah, rumah itu pasti akan bercahaya penuh barokah. Loh, simple loh. Kenapa perjalanan pernikahan itu ruwet? Kenapa rumah tangga itu main begini Pak? Batu tinggi tukaran, kamar-kamar itu tidak indah, tidak nyaman untuk berbaring bersama keluarga. Kenapa? Karena biyen ya tidak krono Gusti Allah. Kalau krono Allah kan kita sudah masang itu Gusti Allah. Allah turut campur langsung untuk menjaga ibadah-ibadah kita. Dan Allah kan seringkali menjamin kita ibadah itu pahalanya tidak sekedar di akhirat nanti, tapi juga kontan di dunia ini. Wah tak minggir awal pulau yang tadi. Niat mulang di Madrasah Darussalam itu krono Allah, apa krono sungkan kalian bunda nikah, sungkan kalian Ustaz. Yo loro-loro nih. Kita ada hiburan juga. Berarti kalau niat itu benar-benar hanya untuk satu itu saja, memang akan meleset. Tapi bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, kita harus berusaha niat itu satu untuk lillahi wa rasulihi. Kalau ini sudah, selebihnya boleh. Kenapa boleh? Coba di sini. An-niyat itu bentuk jamak muannas salim. Tidak
an-niyah, satu niat saja. Tapi niat. Di dalam satu perbuatan itu boleh banyak niat. Tapi yang pertama harus lillahi wa rasul. Niat ngaji boleh di dalamnya banyak niat. Tapi yang pertama harus lillahi wa rasul. Kemudian ditambahi niat bersilaturahim dengan sesama ustaz bunda, niat untuk menjaga kekompakan, niat untuk menjaga keharmonisan sesama ustaz bunda, sesama guru dan lain sebagainya. Niat leyeh untuk ngelerek fisik ben sudo kesele daripada menglibak nggak enek oleh apa-apa kan lelenggan sambil mireng ngaos kan dioleh-oleh. Pokoknya sing bangsa tidak bertentangan dengan agama. Kecuali kalau niatnya yang keempat atau yang kelima ini biar saya menjadi orang yang alim dan terpandang, itu yang baru merusak niat dan akan menghancurkan niat-niat yang lain. Boleh niat itu lebih dari satu niat karena disebut an-niyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Betul ya? Barangkali dulu kita pernah salah niat dalam banyak amal perbuatan kita, selalu ada kesempatan untuk kita jadi dunia memperbaharui niat. Ya Allah, mohon ampun karena selama ini karena keterbatasan ilmu kami, karena kula siang ginda berkata haji sehingga niat niku mawon nggih boten ngerti bahwa niat itu seharusnya hanya untuk engkau dan rasulnya niatnya. Maka sekarang kula baru ngerti, ya Allah, izinkan kami untuk memperbarui niat kami. Kami mulai detik hari ini niat membangun rumah tangga karena semata-mata beribadah kepada engkau, karena meneladani Rasulmu. Oh, mungkin barang itu berangsur-angsur sangat terasa perbedaannya ketika menjalani rumah tangga ataupun amal-amal yang lainnya. Maka kalau ada orang konsultasi, bunda saya ada masalah di sini, dia nggak mungkin. Saya ada betul. Boleh wangi dulu. Aku kira ngomongnya Pak Muda, aku tahu keliru. Karena aku tahu keliru, aku dulu juga memperbaharui niat. Setelah aku memperbaharui niat, saya bisa merasakan bahwa niat ini benar, tercatat sebagai ibadah. Janji-janji Tuhan selalu terbuktikan. Namun kedua, atau kalau tidak karena niatnya, sholatmu bagaimana? Biasanya itu sholatmu biasa pun. Kalau sholatmu api, secara otomatis apapun ibadah-ibadah yang lain, keseharianmu pasti akan terpengaruh baik juga. Kalau kualitas sholatmu aja buruk, nggak ada upaya untuk memperbaiki kualitas sholat, ya sudah, ya memang itu dampaknya. Ruwet sembarangi, keranten ibadah kepada Allah saja buruk, apalagi hubungan kepada sesama. Kadang gampang patuh, gampang congkak dan lain sebagainya. Sampai jam kurang 4 menit. Oh mantap, jago saya. Dan persiapan guys ini. Jadi kalau yang satu ini, barangkali ada pertanyaan. Saya tidak merekomendasikan buku ini loh, ya. Ada sesuatu yang di dalamnya singkatan tambahan di termasuk Imam Nawawi dalam hal ini boleh diikuti, tapi dalam hal ini jangan diikuti. Ya Allah, kalau Imam Nawawi sing kados ngoten niku kan iki awake dhewe maksudnya nggih. Saya temukan beberapa kali saya beli buku-buku khutbah juga saya baca dulu sebelum saya taruh di masjid. Ya, kadang cuma satu baris kata, kadang cuma satu kalimat dan sebagainya, tapi sosok ini berhabis. Kecuali kalau kita sudah paham, mendingan yang asli syarah Imam Nawawi yang oleh
nggak sinten iku monggo. Ini sing terjemahan memang harus hati-hati. Dan monggo barangkali ada pertanyaan. Dan betul monggo. Udah. Ini mau tanya, tapi kan habis kita mempelajari pertamanya, misalkan Pak, tapi kan saya juga baru sadar pandangan kan saya juga mungkin masalah mungkin ada beberapa mungkin masalah di hidup saya itu mungkin karena ya memang niatnya alhamdulillah Allah. Nah, ini yang mau saya tanyakan, boleh nggak seperti jika kita itu mungkin dengan melakukan sesuatu agar Bapak Ibu kemudian karena mungkin kalau Bapak Ibu kemudian kita juga ikut kemudian misalkan diniatkan seperti itu, apakah niat kita itu termasuk niat yang salah? Karena kan memang dasarnya niat itu selalu lillahi ta'ala. Makasih, ada yang aku satu baru sadar. Anggap aja yang lain juga gitu. Enggak, belum yang paling motor, gitu nggak usah sini gitu. Dan sadar itu apakah buruk? Mulai ini apa sih? Saya ini orang yang baru bertaubat. Ini aku kok nggak pede gitu? Apakah bertaubat itu buruk? Misalnya. Ya. Alhamdulillah, ya itu tadi pentingnya niat, bahwa niat itu kunci dari amal-amal kita ini diterima bernilai ibadah atau tidak. Adapun ketika ada niatan untuk ingin bikin bangga orang tua, apakah boleh atau tidak? Ingin membahagiakan orang tua, boleh atau tidak? Ingin nyenengin orang lain, boleh atau tidak? Dikatakan tadi niat itu kan artinya banyak. Setiap amal itu boleh lebih dari 1-2 niat. Tetapi yang tidak boleh terlewatkan itu niat pertama karena Allah dan Rasulnya dengan tujuan sebuah penghambaan kepada Allah. Selebihnya boleh. Ngaji, saya niat ngaji karena ngaji itu juga kewajiban. Saya ngaji karena Allah, saya ngaji karena Rasulullah meneladankan ini. Sudah tidak muncul dalam benaknya. Jujur tahu ngoten niku, wong padha-padha ning Blitar mendingan blonjo sing akeh pisan kan ngoten to nggih. Wong padha oleh gratis kok niki. Pahalanya itu gratis. Jadi nggak ada voucher, nggak ada mata uang yang harus ditukar. Gusti Allah, kok tak niat memperbanyak sembarang sak sirmu. Wong aku sing ngerti mau apa ya iso ae. Sing penting niat krono aku dhisik lho ya. Kalau niat krono aku yo njaluk dituruti sing kono. Aku niat ngaji krono Ustaz Fuad. Aku niat ngaji krono pengen membakan orang. Yo njaluk Ustaz Fuad. Tapi niat ngaji tadi karena saya. Oke. Gusti Allah bermarah. Setelah itu niat lain yang baik saja sangat mudah bagi Allah untuk nyembadani niat kula panjenengan sedaya. Maka boleh niat sekolah yang tinggi pertama karena Allah dan Rasulnya. Berikutnya ada juga niatan ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan ilmu yang banyak ini, barangkali saya akan bisa membuat orang tua bangga. Barangkali dengan kesuksesan saya ini seiring dengan cita-cita kedua orang tua saya. Barangkali dengan ilmu yang banyak saya akan bisa memuaskan kedua orang tua dengan cara berbakti sesuai dengan harapan ayah dan bunda. Bu, enak kan ya? Coba kalau saya jawab tidak boleh. Berarti baru kabeh lupa niat ini. Berarti nggak boleh ada niat selain itu saja. Wangel malah tambahan kita. Sekarang sebenarnya kalau mau jujur wong niku niate jujur wonorno. Cuma ngaji siang hari ini bukan kesepakatannya. Yang benar itu pertama karena Allah dan Rasul. Setelah itu terserah Anda, sing penting niate tapi aku mau niku penak. Angel niku lek mboten ngerti. Karena setengah ngerti itu malah tambah wangel. Kira ngerti belas niku penak, tapi setengah ngerti mboten mumet. Tapi yang pengerti aku menurut sangat penak. Luwih penak dibanding belas gak ngerti. Aku mau. Maka boleh ilmu kan diwajib nih. Ya pokoknya ben ngerti. Mungkin yang pun ngerti, enak banget aku. Luwih penak dibanding sing gak ngerti belas. Kok gak ngerti belas itu luwih penak. Gitu.
nggak ngerti belasnya pun penak. Tapi yang pengerti agama itu jauh lebih penak dibanding sih nggak ngerti. Makanya pangkat wajibnya menuntut ilmu mulai lahir sampai liang lahat itu. Seperti kalau di pulau panjenengan itu ngaji nggak kenal. Teng mriki nggak puas habis ini langsung pindah halakoh kata Imam Nawawi. Sehari semalam 6 ngoten kemawon kan. Imam Nawawi jadi ulama besar itu 6 tahun. Hanya 6 tahun. Karena sakit sunnah. Mungkin Ustaz Fuad kemana setelah ini? Oh iya. Nah ketika mawon kita berharap lain kali dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang jauh lebih baik, dalam niatan yang lebih murni, dalam semangat yang lebih penuh dengan gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.